Pemirsa setia, kali ini kami berada di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, yaitu tepatnya di Tiga Raksa. Bersama saya saat ini ada Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, yaitu Pak Dr. Hendra Tarbiji Mas. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Sehat Pak ya? warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak. Semangat. Iya siap. Ini kebetulan kita makasih banyak nih Pak atas waktunya yang telah diberikan oleh Bapak untuk berkunjung ke ruangan Bapak ini ya. Nah, makasih banyak nih Pak ya. Ada beberapa bincang-bincang ringan nih Pak ya kaitan dengan tugas fungsi Bapak sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk atau apa namanya keluarga berencana di Kabupaten Tangerang ini. Satu kaitan stunting, yang kedua tentang apa namanya kaitan tentang pengendalian penduduk di Kabupaten Tangerang. Ini sejauh mana Pak kinerja kita atau pola kita sejauh mana untuk mengendalikan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Tangerang ini? Terima kasih. Jadi memang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dulunya itu hanya menangani masalah keluarga berencana. Jadi pengendalian penduduk dengan metode keluarga berencana. Yang salah satu tujuan kita itu memang untuk menjarangkan kehamilan sehingga nanti didapatkan anak-anak yang lahir itu menjadi sehat dan terawat, kemudian juga bisa terdidik gitu. Itu harapannya. Ternyata lahir Perpres 72 tahun 2021 tentang tim percepatan penurunan stunting. Jadi stunting itu awalnya ada di Dinas Kesehatan. Sudah dikerjakan dari tahun 2010. Ternyata keberhasilan hanya 30%. Keberhasilan 30% pada saat di OPD Kesehatan, Pak ya? Kesehatan. Kenapa? Karena memang OPD Kesehatan dengan tupoksinya OPD Kesehatan hanya sanggup mengerjakan 30%. Mereka nggak ada tupoksi lain. Oleh karena itulah keluar Perpres 72 tahun 2021 itu dilakukanlah tentang percepatan penurunan stunting, ditunjuklah OPDKB sebagai koordinator. Jadi juga bukan OPDKB yang ngerjain. Karena kalau yang ngerjain di luar Dinas Kesehatan itu mencakup angka 70%. Ini maaf Pak Dokter ya. Kalau kita bicara stunting itu kan bahasa medis Pak. Iya, bahasa medis. Tapi kalau masyarakat mungkin bingung Pak. Stunting apa sih? Coba didefinisikan secara spesifik. Secara apa ya? Secara omongan awam, stunting itu adalah pengertiannya kita batasan umur dulu harus di bawah 5 tahun. 0 sampai 5 tahun. Kalau udah 6 tahun yang ngomongin stunting lagi, bukan stunting. Jadi di bawah 5 tahun anaknya pendek itu dari umur dibandingin umur. Itu ketahuan tuh dengan buku KIA di Posyandu. Kalau pendek dari itu, dan satu lagi harus ada gangguan neurologis otak. Enggak, itu bisa ketahuan dari KIA, kartu identitas anak. Tingginya ketahuan dari kartu identitas anak. Kartu KIA, kartu kesehatan ibu dan anak. Kartu yang ada di Posyandu. Nah, jadi untuk melihat tingginya di situ kelihatan. Kemudian di situ ada kartu perkembangan anak. Jadi harusnya anak umur setahun udah bisa jalan misalnya, anaknya belum. Itu artinya ada defisit neurologis. Jadi anaknya pendek, nggak sesuai dengan umur tingginya, jalannya lambat. Nah, artinya itu sudah ada defisit neurologis. Itulah yang dikatakan stunting. Tapi masih bisa diperbaiki sebelum umur 5 tahun. Sebelum 5 tahun bisa diperbaiki. Ya, diperbaiki dengan dikasih makanan protein seperti protein hewani, contohnya putih telur, daging ayam, daging ikan, atau olahan yang mengandung protein yang ada di sekitar kita gitu. Itu bisa diintervensi. Artinya pemberian makanan tambahan gitu Pak ya. Tapi kalau sudah stunting yang tadi saya ceritain yang sudah itu baru tugasnya Dinas Kesehatan memberikan mereka makanan yang mengandung protein. Itu ada dari Dinas Kesehatan diintervensi sampai dia tidak ada gangguan neurologis dan tidak stunting lagi. Tapi begitu anak itu ada risiko, nah ini kita ngomong risiko. Jadi ada anak stunting, ada yang berisiko, keluarga berisiko stunting. Nah itu keluarga berisiko stunting itu ada datanya di DPPKB. Keluarga berisiko contoh, dia satu rumah tangga, ternyata punya anak kecilnya nggak pernah dibawa ke posyandu, itu namanya berisiko.
tugasnya nanti itu tugas tim dari kader kita yang ada di bawah, ibu-ibu PKK, kemudian tokoh masyarakat, perintahkan tuh, ajak tuh orang anaknya tolong dibawa Itu yang ada di kelurahan dan di ya di desa. Situlah tugasnya seperti itu. Itulah yang 70% yang harus dikeroyok, yang 30% dikerjain oleh dinas kesehatan, 70%-nya dikerjain dikeroyok oleh yang lain-lainnya. Cuma koordinatornya ada di DPPKB. Dinas kita itu Iya, Pak, di ya. sini seperti itu. Artinya kerja bareng di wilayah, ya kan 70%. Sementara dinas kita sendiri itu tadi mengendalikan, Iya, mengkoordinatori dinas-dinas lain. Dinas lain kaitan dengan stunting ini. Jadi Jadi ternyata memang dari yang 70% itu ada di DPPKB ternyata untuk pengendalian stunting. Contohnya apa? Jarangkan jarak kehamilan. Jadi dengan menjarangkan jarak kehamilan, artinya ibunya itu lebih fokus merawat anaknya. Jadi dia nggak sibuk, masa masih punya anak 2 tahun. Nah, jadi nanti disitulah nanti kita lakukan intervensinya. Ibu jarangkan kehamilan, kita kasih pengetahuan ibu tentang pengolahan makanan, tentang pemeriksaan kesehatan, kita berikan ilmu. Nah, jadi ibunya itu tertata untuk merawat anak. Kita berharap nanti anak yang dirawat ini tidak sampai stunting. Dengan adanya jarak kehamilan tadi. Betul. Nah, dengan jarak kehamilan itu mungkin melalui alat kontrasepsi. Iya, alat kontrasepsi yang bermacam-macam. Macam-macam nih Pak ya. Pil, suntik, kemudian ada yang IUD, ada balon nih Pak ya. Balon, itu macam-macam. Siap seperti itu. Ini sedikit harapan Pak ya buat masyarakat kita yang sedikit kurang begitu memahami tentang adanya stunting. Itu harapan kita atau himbauan kita seperti apa selaku dinas yang kaitannya dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama para balita yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi kami berharap tim TPPS Kabupaten Tangerang, kita sekretarisnya ada di DPPKB, kita berharap itu keluarga yang berisiko stunting itu agar segera dilakukan intervensi oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tangerang, baik itu juga kecamatan maupun desa, termasuk itu ada PKK-nya, Dharma Wanitanya itu juga termasuk. Bahkan kita di Teluk Naga juga kerjasama dengan PT perusahaan yang memang membantu untuk kegiatan ini. Kemudian untuk masyarakatnya kita menghimbau setiap memiliki ibu hamil, anak kecil yang di bawah 5 tahun, rutinlah setiap bulan itu memeriksakan kesehatan ke Posyandu. Di situ akan terpantau stunting. Stunting akan terpantau, dan jika cepat terpantau anaknya bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah telat, nah itu mereka akan jadi lost generation kitanya. Jadi generasi kita menjadi generasi yang bodoh. Generasi yang hilang. Iya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dokter, Pak Kepala Dinas juga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang. Ya, makasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf ini kita memang kerjanya mengganggu orang aja Pak. Ini malah bukan mengganggu, ini malah memberikan manfaat ke orang lain. Siap ya. Ya, kembali kepada Suara Media Channel. Itulah tadi sebuah paparan sampaian dan himbauan dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, yaitu Pak Dr. Hendra Tarmizi. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh beliau menjadi sebuah manfaat bagi kita semua, terutama bagi para ibu-ibu hamil ataupun balita yang mempunyai balita, dan segera membawa balitanya dengan rutin ke Posyandu setempat dengan sesuai dengan arahan atau bimbingan yang ada dari dinas terkait. Ya, demikian saya Ardiansah dan kameramen kita Kosasi Ali Gigi Albantani mengabarkan. Wassalamualaikum.